Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cikita Maharani selaku dosen ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania Regita dari kelas manajemen 23M. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang hubungan internasional. Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi dan kerjasama antar negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara di tingkat global. Ini melibatkan analisis politik, ekonomi, budaya, dan isu-isu yang mempengaruhi dinamika global. Selanjutnya, ada aktor dalam hubungan internasional. Ada 3 aktor. Yang pertama, negara. Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri yang mempengaruhi interaksi global. Yang kedua, ada organisasi internasional. Organisasi seperti PBB, WHO, dan IMF memainkan peran penting dalam koordinasi, pemberian bantuan, dan penyelesaian masalah lintas batas. Yang terakhir ada aktor non-negara. Perusahaan multinasional seperti LSM dan individu juga menjadi aktor penting yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar hubungan internasional. Yang pertama, ada kedaulatan. Konsep bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negaranya sendiri tanpa campur tangan dari luar. Yang kedua, ada kepentingan nasional. Setiap negara berusaha memaksimalkan keuntungan dan keamanannya sendiri dalam konteks global. Yang ketiga, ada perdamaian keamanan. Menjaga stabilitas dan menghindari konflik merupakan tujuan utama dalam hubungan internasional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan isu-isu utama dalam hubungan internasional. Yang pertama ada ekonomi global. Isu perdagangan, investasi, dan keuangan yang melintasi batas negara yang mempengaruhi ekonomi global dalam hubungan internasional. Selanjutnya, ada hak asasi manusia, perlindungan dan promosi HAM di berbagai negara merupakan penjelasan dari hak asasi manusia dalam isu-isu hubungan internasional. Yang ketiga, ada konflik dan keamanan. Ancaman perang, terorisme, dan konflik bersenjata yang berdampak internasional. Dan yang terakhir ada lingkungan global. Masalah-masalah lingkungan seperti perubahan iklim yang melintasi batas negara merupakan isu yang mempengaruhi lingkungan global. Selanjutnya, ada diplomasi dan negosiasi internasional. Yang pertama, ada analisis situasi. Dalam hal ini, kita harus dapat memahami konteks, kepentingan, dan posisi masing-masing pihak yang terlibat. Yang kedua, ada strategi negosiasi. Mengembangkan pendekatan yang sesuai untuk mencapai tujuan bersama merupakan strategi negosiasi dalam hubungan internasional. Yang terakhir ada penyelesaian konflik. Menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak dan mengakhiri sengketa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan organisasi internasional dan kerjasama global. Yang pertama ada PBB,
atau singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB ini bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan, mengembangkan kerjasama internasional. Selanjutnya ada WTO atau singkatan dari World Trade Organization. WTO ini bertugas untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan bebas antar negara. Yang ketiga ada Bank Dunia, memberikan pinjaman dan bantuan pembangunan di negara-negara berkembang. Dan yang terakhir ada Uni Eropa, integrasi ekonomi, politik, dan sosial di antara negara-negara Eropa. Selanjutnya, di sini ada konflik dan resolusi konflik internasional. Yang pertama ada mengidentifikasi akar masalah, menganalisis penyebab dan dinamika konflik yang sedang terjadi. Yang kedua ada diplomasi dan negosiasi. Hal ini dapat memfasilitasi dialog dan perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya ada penyelesaian damai, mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak untuk mengakhiri konflik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan hubungan internasional dalam ekonomi makro. Perdagangan internasional memiliki peran yaitu sebagai arus barang, jasa, dan modal yang melintasi setiap batas negara. Selanjutnya ada investasi asing, aliran modal dan kepemilikan perusahaan lintas batas. Yang ketiga ada sistem keuangan global yang berperan sebagai integrasi pasar keuangan dan pergerakan aliran modal. Dan yang terakhir ada kerjasama ekonomi yang memiliki peran untuk pembentukan blok perdagangan regional dan perjanjian dagang. Mungkin cukup sekian yang saya pahami dalam materi hubungan internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.